Pulau Onrus. Kita berpetualang di suatu tempat ini. Ini adalah pulau yang sangat bersejarah. Namanya Pulau Onrus. Aku begitu. Aneh. Tunggu dong. Salah. Ini kan. Lo mau begitu? Iya. Oh, gila. Kita mengeksplor Pulau Onrus. Ini adalah pulau bersejarah masa Perang Dunia Kedua. Buset. Lama. Bener. Ini tuh dulu base campnya Belanda. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, Ada meriam ya, Rul? Belanda itu diserang Jepang di sini. Jadi bangunan-bangunan yang dibangun oleh Belanda ini hancur semua. Setahu. Itu buktinya. Sotoy. Beneran. Jangan dengerin sotoy. Ini beneran. Jadi ini dulu itu ada gedung benteng. inian, Ntar kita lihat ya. Bro. Ntar kita lihat ya. Ntar Ini ada. tempat rumah sakit. Ya, ini Rumah ada sakit bentengnya. dulu. Nah, ini dulunya adalah rumah dokter. Oh, ini rumah dokter ya. Ini rumah dokter dulunya. Oh. Nah, sekarang fungsinya sebagai museum karena 1972 ini menjadi ada SK dari Gubernur Ali Sadikin kali itu sebagai cagar budaya. Oh. Akhirnya ya sekarang bangunan yang ini itu fungsinya sebagai museum. Sebagai museum. Banyak koleksi yang sudah disajikan seperti kayak cannonball. Ini meriam ya. Iya. Peluru meriam. Peluru meriam. Ada banyak variasinya ditemukan sampai sebesar ini. Oh, berarti ini ditemukan di sini ya. Di Bekas Pulau perang Onrus. dong. Ya karena pertahanan sentral kekuatan yang terdepan itu sentralnya di Pulau Onrus. Iya, Pulau. Iya, di Pulau Onrus. Berarti maksud saya gini. Ini kan dulu ada bangunan kayak benteng ya. Iya nanti dulu ya Bapak ya. Oke. Nah ini yang bisa juga koleksi, ini ada bata yang ditemukan di Pulau Onrus. Ini Ini produksi di Indonesia, Oh, lokal ya. lokal ya. Kalau ini mereka bawa langsung dari Belanda ya, kita namakan itu bata Belandanya seperti ini. Batanya. Beda. Oh iya ya, beda sama bata rumah kita ya. Perbedaan dari struktur tanahnya mungkin ini agak kemerahan, kalau ini kekuning-kuningan. Ini bata mana? Belanda. Belandanya. Sistem kapur gitu, Pak ya. Oh, jadi Ya, ini bata. jelas ini adalah bata mereka bawa langsung dari Belanda. Ini bata Belanda. Kemudian ini bata lokal nih. Oh, beda ya. Ini kayak batu ya. Ya, ini kenapa kok bisa berada di Pulau Onrus atau bahkan di Batavia? Karena kan mereka kan borong perempuan dari Batavia di Belanda pendidikan di Eropa. Sedangkan dari Belanda juga Batavia kapal dalam keadaan kosong. Karena kapal layar otomatis harus membawa pemberat. Oh, jadi itu sebagai pemberat. Kapal. Oh, Itu salah satunya yaitu mereka membawa material. Membawa material ya. Nah, semacam ini yang masih tersisa bahasa ini. iya iya. Tackle-nya yang mereka juga pakai gunakan. Ini tackle ya. Tackle bangunan yang dulu di sini ya. Iya. Kalau ini kan renovasi ya. Iya. Ini botol-botolnya seperti ini. Ini botol minuman nih. Wine atau bir ya ini ya. Bukan ya. bukan. Ini angkur Oh, sebagai juga alat bangunan. Nah ini ada juga ditemukan paku abad 18. Ya, sama dengan paku yang besi yang sekarang ya digunakan ya. Iya. Ini semacam kayak campuran baja lah mungkin ya. Oh, iya. Ada juga tuh di YouTube. Nah ini karena di sini ada rumah dokter juga ditemukan ada botol sebagai tempat bubuk obat. Oh, botol obat. Nah selama memenuhi Pulau Onrus apa bisa yang mereka gunakan? Apa dong ini? Ada. Jadi diperuntukkan sebagai pemberat bagi para tahanan. Oh, jadi ini sepatu buat tahanan. Iya, kurang lebih ya kalau sepasang itu 45 kilo ya. Wow. Sepasang ya. Pasang 45 kilo. Kurang lebih. Berarti sekitar ya 20 kilo ya. Biar nggak bisa lari jauh ya. 1740. 1740. Oh, Tomang 1740 seperti ini nih. Awal mula pembangunannya 1615. Mereka sudah membangun antara lain itu ini sebagai docking atau tempat perbaikan kapal mereka akibat perjalanan panjang dari Belanda menuju Batavia. Banyak kapal-kapal mereka yang harus butuh renovasi. Nah dan juga gudang kecil-kecil diperuntukkan sebagai tempat pengumpulan logistik atau rempah-rempah yang mereka perjualbelikan di Eropa. Nah awal mula pembangunannya
Jadi 1740 keadaannya sudah seperti ini bangunan yang ada di Pondus. untuk reparasi kapal-kapal ya. Iya. Nah, docking kapal berada di sini, Oh, di sini, dan juga berada di sini. oh, Nah, di sini juga docking kapal. dermaga Pondus berada di sini. Nah, sentral atau fortress yang pertama mereka buat ya di Pondus ya ini fortressnya atau bentengnya. Oh, bentengnya di sini ya. Iya. Kekuatan terdepan lah Oke. sebelum Batavia. Ini yang menduduki Inggris waktu enggak, itu. ini Belanda. Oh, Belanda. Oke, berarti ini Belanda yang menduduki waktu itu ya. Terdapat ada bastion-bastionnya Iya, iya. karena benteng yang ada di Pulau Kelor namanya Benteng Martelo itu mereka buat pada tahun 1850. Hmm. Jadi 1740 sudah ada benteng di sini. Oh, berarti ini lebih dulu ya. Lebih dulu karena sentral. Iya, 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 iya. Ini hanya untuk penopang aja benteng-benteng yang mereka buat yang melingkar itu. iya benteng Martelo. Oh. Itu yang ada di Kalau Pulau ini kan Kelor. nggak ada ya kan? Iya, ini cuma ada bastion-bastion sama percis keadaan yang masih tersisa itu di Makassar namanya Benteng Rotterdam. Oh ya, tetap itu ya. Oh, persis sama seperti ini Ya, ya. seperti 1750 kalau misalnya Iya, iya. Bapak sempat Berarti berkunjung ke Makassar itu sama percis. modenya sama ya, Ya, gayanya. ada bastion-bastionnya. Namun kalau di sana itu ada bastion. Ini namanya- bastion ini ya. Ini untuk senjata ya. Iya, seperti Meriam Ah. mengarah ke laut ya. Nah, ada berapa sudut tuh? 1, 2, 3, 4. Ini Iya. dari utara, dari timur, dari barat, bahkan dari ini darat ya, dari selatan dan juga tenggara. Di backup. Nah, Oh, ini sebagai pondasi bangunan ya, batu mereka karangnya ya. gunakan. Nah, di sini juga ada pipa botol, pipa rokok yang. Oh, ini pipa company ya. Pipa rokok. Nah, ini ada kloset. Ini kloset zaman dulu ini. Seperti ini nih. Kenapa kloset ini sampai ke Pondus? Historisnya pertengahan abad 17-18, bangsa Eropa sudah menyadari untuk membuang sanitasinya. Ini serangan Inggris. Oh, jadi bangunan ini hancur karena diserang oleh Inggris. Iya. Oh, Belanda Belanda diserang oleh Inggris. Iya. Belanda bukannya temenan sama Inggris ya? Hah? Enggak, Belanda enggak temenan sama Inggris. Belanda itu malah cenderung ke Pangeran Jayakarta sebagai adipati dari Kesultanan Banten. Oh, Sedangkan karena diafiliasi sama Kesultanan Banten. kalau Banten itu lebih ingin kerjasama oleh Inggris. Oh, Banten kerja sama Inggris, Belanda marah. Akhirnya Belanda nyerang Banten, diserang balik oleh Inggris gitu. Iya, seperti itu lah. De Houtman 1500 orang Belanda yang pernah menjakan kakinya awal sebelum mereka ini itu Cornelis de Houtman 1500-an itu kerjasama dengan Kesultanan Banten. Oh, penulis itu orang Inggris. Orang Belanda. Orang Belanda, oke. Nah, jadi ada semacam ras mereka itu yang nggak bisa ada kerjasama dengan Banten, nggak bisa diterima karena orangnya wataknya Keras. terus ini Oh, itu jadi pembangkang, orangnya akhirnya diusir pembangkang, tuh diusir oleh Banten. oleh Kesultanan Banten. Oh. Lalu kan pulang ya dari Iya. beberapa orang, punya sih sampai 200. Iya, Itu yang sisa itu hanya puluhan orang. oke. Nah, selebih itu yang mereka ini. Oh, yang tinggal di sini. Cornelis setelah Cornelis de Houtman yang mereka ini Cornelis yang lain akhirnya mereka ke Pangeran Jakarta ada penyambutan hangat di sana. Oh, jadi dari Banten dia ke Pangeran Jayakarta di Jakarta dari Batavia ya. Iya, nah jadi gini, awal mula Cornelis de Houtman kerjasama ingin sama Banten, namun kan monopoli, ya, diusir kan, akhirnya kembali tuh Cornelis de Houtman. Nah, penulis dari Cornelis de Houtman akhirnya ke Pangeran Jayakarta ada penyambutan hangat Iya, disambut baik oleh Pangeran Jayakarta. Nah, seperti itu. Karena kan antara Kesultanan Banten sama Jayakarta itu kan agak rentan. Oh, berarti dulu Banten dan Jakarta itu perang ya? Ya, pokoknya ada rentan. Iya. Karena kan Dia adipati sebagai punya adipati. negara sendiri-sendiri dong waktu itu ya? Enggak sebagai adipati. Adipati. Karena kalau ini kan Kesultanan Banten. Iya, berarti kan itu semacam negara sendiri kan? Negara Jakarta sama negara Banten gitu kan? Zaman dulu kan belum ada Indonesia kan? Iya. Iya. Kalau adipati semacam kayak gubernur lah sekarang lah. Gubernur ya. Bisa otonomi daerah itu bisa mengelola sendiri tanpa persetujuan dari kesultanan. Iya, iya, iya. Nah, gimana? Ibaratnya ada semacam ada perselisihan lah ya. Iya. Oke. Makanya Jadi Onrus, penamaan Onrus ini
diberikan oleh Belanda. Ya, nama Onrus itu nama Belanda. Nama Belanda. Bahasa Belanda. Bahasa Belanda yang artinya artinya never rest atau never rest. tidak pernah istirahat. Never rest, tidak pernah istirahat. Berarti ini dulu sibuk ya pulaunya Iya, ya? atau sibuk. Iya, iya. Pulau sibuk. Pulau sibuk Makanya ya. mereka namakan Onrus. Karena mengambil daripada aktivitas pulaunya. Iya. Sibuk sekali Iya. kegiatan mereka berada di sini. Dapat perhatian kembali oleh gubernur namanya George Baron van der Capellen pada tahun 1827, pelaksanaannya 1828. Nah, seperti ini bangunan yang kedua yang pernah mereka bangun. Oh, jadi ini bangunan setelah diserang oleh Inggris, Iya. kemudian direnovasi lagi oleh Belanda. Jadi seperti ini. Ini jadi fungsinya apa sekarang waktu dibangun seperti ini? Masih tetap sama fungsinya. Sebagai benteng ya. Pertahanan, terus juga sebagai kesibukan mereka. Namun ditambah kembali fungsinya sebagai tempat pangkalan militer. Oh, ini sebagai pangkalan militer ya, base camp lah. Iya. Markas besar lah istilahnya ya. Takut akan ada serangan balik lagi dari Inggris. Wow, keren. Nah, nggak menghilangkan Fungsi docking. Docking kapal berada di sini. Docking Oh, kapal. dockingnya di tengah-tengah. Enggak, di atas air. Iya, maksudnya di atas laut ya. Iya. Lebih. Tadi kan masuk ke sini ya, masuk ke dalam pulau ya. Di pulau kan. Kalau ini sudah teknologinya lumayan lebih canggih lagi. Iya, lebih canggih. Karena bisa memperbaiki dari mesin uap macam Oh. kayak mesin kapal besi kan uap tuh ya, bisa diperbaiki di sini. Makanya sejarah mengatakan Kapten Cook, orang yang pertama kali menemukan benua Australia, sempat merenovasi kapalnya di Pulau Onrus. Dalam sejarahnya, dalam buku Kapten Cook ini adalah Kapten bengkel Hook. kapal Kapten Cook atau James Cook. Oh, James Cook. Oke. Ini adalah tempat renovasi kapal atau docking kapal yang terbaik di seluruh dunia. Wih. Itu kata Kapten Cook. Kapten Cook ya. Iya. Kata Kapten Cook ini docking terbaik di masa itu seluruh dunia. Kapten Cook itu penjelajah Yang menemukan benua Australia. yang menemukan benua Australia. Oh, berarti mampir dulu sini dia. Bangunan ini dibangun oleh Belanda, kemudian hancur lagi bukan karena serangan perang ya, tapi karena letusan Gunung Krakatau. Iya, 1883 ya. 1883 ini ya. Akhirnya Oh, hancur. jadi ini yang menghancurkan nih. Ini tadi saya pikir itu hancur karena serangan Jepang gitu ya. Iya. Bukan ya. War and Krakatau. Oh, jadi dia hancur karena perang dan Krakatau. Jadi yang kedua ini hancur karena Krakatau ya. Iya. Bali sebagai tempat karantina haji. Ini setelah Krakatau, hancurnya Krakatau dibangun kembali oleh Belanda juga. Sebagai tempat Sebagai tempat karantina haji ya. Tahun 1911 sampai 1933. Oh, fungsinya. masa modern ya. Nah, ini namanya barak-barak haji. Ini barak-barak hajinya. Mereka sudah membuat sebanyak 35 barak. Satu barak tersebut isinya 100 orang. Jadi pulau ini bisa menyanggupi mengkarantin jamaah haji sebanyak 3.500 jamaah haji di sini. Iya ya. Khusus untuk Jawa Bali. Oh, Jawa Bali aja ya. Ya, kalau untuk di Aceh namanya Pulau Rubia. Ada Di juga Aceh ada juga Pulau Rubia untuk karantina ya. Nah, ini untuk Jawa Bali. Jadi ini juga hancur lagi karena dijarah oleh masyarakat sekitar. Iya. Selepas kemerdekaan. Selepas kemerdekaan ya, sekitar tahun 50-an ya. 1968. Oh, 68. Karena sebelum ada jarahan tahun 1960 sampai 1965, Pulau Onrus masih seperti ini Masih keadaannya. bagus ya. Itu difungsikan oleh pemerintahan kita di bawah Departemen Kesehatan sebagai sanitarium. Sentrium. Kayak penyakit kusta, Oh, TBC, oke, itu ditampung sebagai di karantina Pulau juga Onrus. ya. Karantina penyakit-penyakit menular di sini juga nah, akhirnya ya. Terus juga ya, tunawisma yang ada di DKI Jakarta, macam kayak pengemis. Oh, jadi mungkin ini dijarah oleh tunawisma ya atau bagaimana? Enggak, bukan. Terus, nah akhirnya ini kan tahun 1960 sampai 1990 jadi sebagai tunawisma, penampungan dan juga penyakit menular. Nah, akhirnya tahun 1965 itu diubah lagi oleh pemerintah kita fungsinya sebagai tempat latihan angkatan laut. Oh, jadi angkatan laut berlatih di sini. Latihan ya. Akhirnya pulau ini nggak ada fungsinya. Oh. Oke, kita lihat sekarang. Saya menggunakan drone. Kita lihat. Pulau ini terlihat kosong, penduduknya
hanya penjaga pulau saja. Angin di sini sangat kencang sekali dan drone terlihat yellow ya. Padahal matahari nggak gitu banyak. Tapi saya kurang tahu di sini kenapa kamera jadi yellow. Ini anginnya sangat kencang ini. Saya tidak berani terlalu tinggi. Ini sisa-sisa bangunan. Waktu itu bangunan yang terakhir adalah sebagai tempat karantina. Tempat karantina pada masa kemerdekaan ya. Ini adalah sebagai tempat karantina orang-orang berpenyakit menular seperti kusta begitu. Kemudian setelah itu ini digunakan sebagai tempat latihan angkatan laut Indonesia ya. Ini sisa-sisa bangunannya tuh. Bangunan ini hancur itu bukan karena perang yang terakhir kalinya. Bangunan-bangunan terakhir ini hancur karena dijarah oleh penduduk-penduduk sekitar sini. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah, barang-barang itu hilang semua. Tinggal apa itu? Sisa-sisa tembok-tembok pondasi bangunan ya. Ini sangat kencang anginnya ini. Saya tidak berani ke atas. Sebenarnya saya pengen naik lebih tinggi lagi, tapi angin laut ini kencang sekali. Badai ini. Nanti saya kasih tahu fotonya ya. Sisa-sisa bangunan. Ini tuh kalau kita lihat ya. Nah, itu bapak-bapak itu sedang nyapu itu. Dia menjaga kebersihan, cukup bersih. Dari sampah-sampah daun. Nah, itu ada sebenarnya itu ada bangunan sejarah juga. Ini kalau tidak salah itu adalah bekas penjara ya ini. Dahulu ini sebagai penjara ceritanya ini juga. Nah, ini bangunan-bangunannya nih. Tuh, hanya sisa begitu di sini. Di tempat ini ada orang camping. Jadi kamu kalau mau camping ke sini bisa. Cuma airnya ini asin di sini, kayak air laut, bukan payo ya, asin. Nah, enak ini buat camping ya. Kalau kamu mau tantangan ke sini, cobalah camping di Pulau Onrus ini. Nah, ini bapak-bapak penjaga pulau itu, penduduk di sini. Oke. Seru nggak? Saya sebenarnya pengen tuh keluar pulau ini dengan drone, cuma anginnya kenceng banget. Drone saya cuma 2,5 inch. Tuh kamu kalau nggak percaya tuh lihat asapnya itu terbang ke bawah ya. Kalau nggak ada angin kan terbangnya ke atas kalau asap itu. Ini langsung mengarah ke sana itu. Tidak sampai 1 meter asap itu terbang. Tapi kalau ngelewatin kanopi pohon itu bisa kenceng banget anginnya. Tuh, ada yang menyapu, menjaga kebersihan. Ini sisa-sisa bangunan.
Nah, beginilah suasananya ya. Oke, kita pulang ya. Kita jemput dulu ini orang-orang yang mancing di Bagan. Mereka mancing di tengah-tengah laut ini. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya, dan like video saya. See you.